Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ini merupakan anugerah, karunia serta nikmat, rahmat dan kebaikan ataupun keutamaan dari Allah Jalla wa Ala yang masih dan ditetapkan, dilimpahkan dan dianugerahkan kepada kita sehingga bisa melanjutkan pelajaran kita, duduk bersama di masjid ini, membuka kembali penjelasan dari Ma'ali Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam Kitab At-Tauhid, sebuah risalah yang dinamakan dengan I'anatul Mustafid bi Syarhi Kitab At-Tauhid. Semoga Allah Jalla wa Ala menetapkan dan meneguhkan nikmat, anugerah dan karunia-Nya ini serta rahmat dan keutamaan darinya ini kepada kita seluruhnya, sehingga kita mendapatkan keistiqomahan, sehingga kita mendapatkan kesabaran di dalam terus-menerus senantiasa menyebarkan diri, menanggung beban, memikul beban di dalam menuntut ilmu, di dalam memahami agama Allah, apa yang terdapat di dalam syariatnya, dari hukum-hukumnya, dari perintah-perintah ataupun larangan-larangannya. Begitupun juga dengan anjuran-anjuran serta peringatan-peringatan yang ada di dalam agamanya. Dan ini sangat penting dan sangat berharga dan bahkan harus dan wajib untuk kita meraihnya, menuntut ataupun menimbanya, serta menyabarkan diri di atasnya. Karena dengan hal itu seorang hamba diinginkan kebaikan baginya, dimudahkan baginya jalan menuju surga jannah Allah Jalla wa Ala, dan diselamatkan dari siksaan, petaka dan bencana, kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Maka oleh karena itu saya wasiatkan kita seluruhnya untuk meratap, memilas
serta nyinyir. Memohon dengan sangat kepada Allah Jalla wa Ala yang maha membolak-balikkan hati, yang maha memberikan hidayah, taufik, petunjuk, yang maha berkuasa, maha perkasa, dan maha memiliki kemampuan atas segala sesuatunya untuk ditegakkan di atas kebaikan ini. Lebih lagi di masa-masa sangat sedikitnya dan bahkan hampir-hampir kita dapatkan di suatu daerah dan negeri diharamkan atau dihalangi dari kebaikan semacam ini. Enggak ada taklim, enggak ada kajian, enggak ada majelis ilmu. Bisa jadi dikarenakan tidak ada orang yang mengajarkan di sana. Kalaupun ada perhatian dari kaum muslimin, masyarakat yang ada di sekitarnya, enggak ada. Adapun kita walillahil hamdul minnah masih di atas nikmat ini, di atas kebaikan ini, karunia dan keutamaan ini. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Itulah karunia Allah, keutamaan dari Allah Jalla wa Ala yang Allah berikan, anugerahkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Maka ketahuilah, dari sini menunjukkan bahwasanya kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang Allah inginkan kebaikan, mendapatkan karunia, keutamaan, fadl darinya. Ini satu hal yang patut kita syukuri, yang kita memuja dan memuji Allah Jalla wa Ala dengannya. Ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'ah. Kita lanjutkan kembali penjelasan dari Ma'ali Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah terkait dengan ayat firman Allah Jalla wa Az, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsanu. Kemudian Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam ayat yang agung dan mulia itu, wala taqrabu, janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan. Maka di sini beliau katakan minal kabair al muharramat aklu amwalil yatama bighairi haqqin. Ini termasuk dosa besar, al kabair, yang diharamkan, al muharramat, yaitu aklu, memakan amwalal yatama. Aklu amwalil yatama, memakan harta anak yatim, bighairi haqqin, tanpa hak, tanpa dasar yang dibenarkan, dengan cara yang batil, haram. Dan ini termasuk kabirah, dosa besar. Wal yatim huwa as-saghir alladhi mata abuhu, hadha huwa al-yatim. Maka al-yatim yang dikatakan dengan al-yatim yaitu as-saghir, anak kecil yang mata abuh, yang wafat ayahnya, meninggal abaknya, hadha huwa al-yatim. Inilah yang dikatakan dengan al-yatim. Amma idza balagha fa innahu yakhruju an haddil yatim. Adapun ketika dia telah baligh, maka dia keluar dari batasan yatim. Tidak dikatakan yatim lagi.
Nah, ini terkadang lucu, keliru di sebahagian kaum muslimin manusia. Sudah bapak orang dah yatim juga. Nah yatim tuh kata dia. Waduh, kalau kayak gini repot. Tak kapan-kapan berhenti keluar dari batasan yatim. Jadi batasan yatim itu sudah balik. Kalau sudah balik, nggak ada yatim lagi. Nah, dimaklumi apa-apa yang menjadikan seseorang itu balik. Kalau laki-laki bagaimana, perempuan bagaimana? Ada pembahasannya di dalam fikih. Paham itu? Kalau laki-laki sudah mimpi basah dia, ihtalam. Kalau perempuan haid, ditandai dengan haid. Adapun secara umur, kalaupun seandainya dengan batasan umur, para ulama menyebutkan 14 atau 15 tahun. Nah, pilih salah satu di antara hal itu. Mana yang telah mencapai? Sudah balik. Nggak ada cerita yatim. Nah, ini terjadi karena tidak mengerti dan tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan al-yatim sebagian kaum muslimin. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, de ibu awak kasihan awak anak yatim tuh, rupanya berapa umurnya? 25 tahun. Tak yatim lagi itu. Rupanya dia sudah haid, bahkan sudah berkeluarga. Nah, wa kadzalika law matat ummuh wa abu hayyun la yusamma yatiman. Nah, demikian juga apabila umminya meninggal dan abunya masih hidup, ayahnya, ini tidak dikatakan yatim. Yang meninggal tapi abaknya masih hidup, maka ini tidak dikatakan yatim. Ada istilah di negeri kita piatu, tidak tahu saya, wallahu alam. Ada piatu. Piatu gimana pula Ustaz? Enggak ada, saya tahu saya dalam syariat enggak ada cerita piatu itu. Itu istilah masyarakat aja. Dapat tunjangan juga. Allah musta'an. Padahal ayahnya masih hidup. Yang berkewajiban di dalam menanggung kehidupannya siapa? Ab masih hidup loh. Maka nggak ada piatu. Piatu itu hanya di negeri kita. Sehingga ada kotak anak yatim, ada kotak piatu. Nah, ini keliru ya. Jangan dimasukkan sesuatu yang bukan bahagian dari din. Kalau papa tiada, mama tiada, yatim piatu. Allahu akbar. Baik. Nah, lihat penjelasan Syekh, li anna abahu yaqumu alaihi wa yunfiq alaihi wa yurabbi. Ini mata kadang udah mulai kabur nih. Kacamata beli hilang. Allah musta'an. Karena abahu, ayahnya, yaqumu alaihi, ayahnya itu yang menunaikan atasnya. Wa yunfiqu alaih, ayah yang memberi infak, artinya nafkah, kehidupan. Wa yurabbi, yang membesarkannya, ayah. Wa yata'ahaduhu wa yahmih, ayah yang membesarkan, ayah yang menjaga, ayah yang mengayomi. Wa yahmih, menjaga, mengayomi. Maka nggak pernah dibahas piatu dalam din, nggak ada. Yang ada hanya yatim. Coba datangkan ayat
nggak dapat kita. Walau hadis nggak dapat kita. Nah ini masyarakat ya. Nah, ini bukti menunjukkan kepada kita kebodohan itu dominan, menyebar. Ilmu sedikit. Kecuali kepada siapa saja yang Allah rahmati baginya dengan ilmu yang sahih. Makanya penting belajar. Nah, fal yatimu, maka yatim huwa fuqdanul aba fi waqti saghir. Di antara definisinya itu fuqdan, kehilangan aba, ayah, ketika masih saghir, belum balik, masih kecil. Kalau sudah balik, tidak ada cerita yatim, sudah mimpi, suara ada berubah, itu sudah dewasa itu, nggak ada yatim lagi. Nah, fal yatimu bihajatin ila man yu'inih, ila man yu'inuh. Maka al yatim bihajah, butuh kepada orang yang yu'inuh, menolongnya, membantunya, wa ila man yahmih, dan kepada orang yang menjaganya, mengayominya, wa ila man yurabbih, yang membesarkan, mendidiknya, wa ila man yudafi'u anhu fa huwa dhaif, dan kepada orang yang membelanya karena dia dhaif, lemah. Wa min dzalika, dan di antara hal itu al muhafazatu ala malih, dan dari hal tersebut yaitu menjaga harta anak yatim. Ini bentuk penjagaan kepadanya, pembelaan terhadapnya, pertolongan kepadanya, yaitu menjaga harta anak yatim. Fala yantahizu fursata saghirihi wa yutmihu fayu'tada ala malih wa yutimmuhu fayu'tada ala malih li'annahu la yudafi'u. Maka tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan usia kecilnya dan usia yatimnya. Wayatimu, bukan wayatimu, ini ada titik nih kayaknya. Di situ ada titik. Wayatimu. Di situ ada titik di buku kantum? Hah? Ya tama gitu. Ya tamim. Wa yatimu, yatim, ada titik itu. Fala yantahizu fursata saghirihi wa yatimih. Nah, itu dia. Maka tidak boleh memanfaatkan kesempatan dia kecil dan yatim, kemudian melampaui batas atas hartanya atau melakukan kezaliman atas hartanya, karena ini jauh dari tujuan pembelaan terhadap anak yatim. Ini bentuk tidak membelanya, karena tindakan-tindakan seperti ini adalah tindakan tidak membelanya. Walihada yaqul, oleh karena itu Allah Jalla wa Ala berfirman, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbaru, dalam surah An-Nisa. Allah katakan, maka ujilah anak-anak yatim itu. Uji mereka. Tes mereka. Apakah mereka sudah cukup umur dan sudah mampu untuk menikah. Nah, kalau seandainya kalian pandang mereka bisa memegang harta mereka, serahkan harta mereka. Jangan ditahan. Kalau kita lihat, kita prediksi, disinyalir dia sudah bisa memegang hartanya dengan baik, serahkan hartanya. Fadfa'u ilaihim amwalahum, berikan harta mereka, jangan ditahan harta anak yatim. Wala ta'kuluha, dan jangan memakan harta anak yatim itu israfan, melampaui batas dari ketentuan yang sudah ditentukan. Wa bidaran ayyakbaru, dan jangan juga terlalu cepat memberikan harta anak yatim itu sebelum mereka besar. Masih kecil, sangat-sangat kecil sekali, atau belum balik,
belum bisa baik terhadap hartanya, diserahkan harta kepadanya. Tentu ini akan memudaratkan dan menghancurkan harta mereka. Ila qaulihi ta'ala, sampai kepada firman Allah Jalla wa Ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Ini lanjutan ayat. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan kezaliman, dicuri oleh dia, dikorup oleh dia, dicurangi olehnya harta anak yatim. Ini cara mengambil harta mereka dengan zulman, kezaliman. Yang memakan anak harta yatim dengan kezaliman, hanya saja sesungguhnya mereka dalam keadaan memenuhi perut-perut mereka dengan api neraka. Iyadzan billah. Dan kemudian mereka dicampakkan ke dalam neraka jahanam, neraka sa'ir yang menyala-nyala. Nah, faqauluh, firman Allah Jalla wa Ala, wala taqrabu malal yatim, ma qala la ta'kulu malal yatim, bal qala wala taqrabu. Nah, firman Allah yang mengatakan janganlah kalian mendekati harta anak yatim, Allah tidak katakan jangan kalian makan harta anak yatim. Ini senada dengan ayat-ayat sebelumnya, wala taqrabuz zina wala taqrabul fawahish. Karena itu metode yang digunakan oleh Allah Jalla wa Ala, redaksi kalimat yang digunakan. Ini tariqah, metode dan jalan firman Allah Jalla wa Ala, sehingga dia memberikan makna yang jauh lebih sempurna, lebih sampai kepada yang diinginkan darinya. Tidak dikatakan jangan kalian memakan harta anak yatim, tetapi dikatakan jangan mendekati. Artinya apa? La ta'malul wasail allati tufdi ila talafi malil yatim. Jangan kalian melakukan al-wasail, wasilah-wasilah, perantara-perantara yang akan mengantarkan kepada kerugian terhadap harta anak yatim. Apa saja yang bisa membuat harta mereka habis, hancur, rugi, ini diharamkan. Lihat bahasa tariqah firman Allah Jalla wa Ala luar biasa, sempurna, sebagaimana pada ayat-ayat yang berlalu. Nah, fakaifa bi itlafi malil yatim, hadza min babi aula. Bagaimana lagi jika seandainya perbuatan yang dilakukan itu betul-betul akan menghancurkan dan merugikan harta mereka? Tentu ini lebih utama lagi, seperti mencurinya, membakarnya, merampoknya, mengkorupnya, dan seterusnya. Dari hal-hal yang memang perbuatan itu adalah betul-betul menghancurkan secara zatnya, dengan sendirinya itu, dengan dihancurkan dengan hal seperti itu. Melakukan sesuatu yang akan membawa kepada kehancuran terhadap harta mereka saja diharamkan, apalagi melakukan amalan yang betul-betul menghancurkan dari harta mereka. Haram. Ini lebih utama pengharamannya. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan sesuatu, dengan cara yang akan memberikan kebaikan. Illa bi syai'in fi maslahatun lil yatim, kecuali dengan sesuatu yang akan mendatangkan maslahat kepada yatim, hartanya dan anak yatim itu sendiri. Ka'an tutajira fi, seperti
engkau jadikan hartanya itu untuk tutajir, berdagang. Artinya apa ya? Kau kembangkan di dalam perdagangan. Min ajli ayyarbaha wa yanmuwa, untuk supaya yarbah, mendapatkan keuntungan, laba, dan bertambah bertumbuh hartanya. Ini boleh. Tapi kalau memberikan kerugian bahkan sampai habis, ini haram. Jangan sampai rugi mengelola harta anak yatim. Maka para pengelola harta anak yatim yang mungkin punya niat etikat baik, mengelola harta anak yatim, jadikan untuk modal berdagang, dagang ini, dagang itu, cermati baik-baik. Betul-betul hati-hati di dalam hal ini. Matanglah di dalam hal tersebut. Jangan sampai dengan hal itu membuat harta mereka, jangankan hancur, rugi aja nggak boleh itu, nggak boleh rugi, berkurang, tapi harus yarbah, untung, laba, dan bertambah. Ini perkara yang sensitif, tidak bisa bermudah-mudahan. Wa auful kaila wal mizan. Dan kemudian firman Allah Jalla wa Ala, hendaklah kalian menunaikan atau memenuhi takaran dan timbangan. Hadza minal wasaya ar-rabbaniyah lil insani alladhi yabi'u 'ala an-nas as-sil'a bil wazni aw bil kayli aw bil aqyasi aw bis sanadiqi, yajibu 'alaihi alla yabkhasaha bal yuwaffiha bil mikyali wal mizan. Nah, ini termasuk di antara wasiat-wasiat Allah Jalla wa Ala kepada manusia yang menjual dagangannya, kepada manusia yang lain, dengan sistem menimbang atau menakar, atau dengan akias. Apa namanya? Akias itu jamak dari kis, asoy, kantong asoy. Sistem bungkus atau kemasan. Atau dengan sanadik, jamak dari sunduk, kotak kemasan. Ya kayak kurma per kotak kan ada. Dan semacamnya. Wajib baginya untuk tidak mengurangi takaran. Jujur, amanah. Tidak boleh ya bakhasaha, kan tapi yuwaffiha, dia penuhi mikyalnya, takarannya, dan timbangannya, mizan. Al-mikyalu lil hubub mathalan wal asya' allati tukalu, maka al-mikyal, takaran itu kepada atau bagi hubub yang apa namanya, seperti butiran-butiran, obat-obat, yang seperti hubub, butiran-butiran, benda padat, sesuatu yang ditakar. Sementara wal mizanu lil asya' al ma'i'ah allati tuzan, sementara mizan, timbangan untuk sesuatu yang ma'i'ah, cair, yang ditimbang, seperti madu misalkan, minyak, parfum, ya kan? Atau yang al-ma'i'ah. Nah, fal mi'yaru syar'iyyu huwa al-mikyalu aw al-mizan. Maka takaran syar'i, timbangan syar'i, yaitu mikyal dan mizan. Takaran dan timbangan. Wa qad yakunu al-mikyalu aidan bil kis. Terkadang takaran itu juga boleh dengan kis, kantong, apa namanya? Tadi saya bilang kemasan. Misalnya orang jual per kantong, pokoknya sudah ditetapkan ya, sekantong segini ya, satu kemasan segini. Kayuba bil kis, seperti dia menjualnya dengan kis,
Au bisunduk, kotak, toples, kotak, tabung dan semacamnya. Mathalan, contoh, au bil ulbah. Ulbah itu kemasan. Per ulbah, per kemasan, per botol, per kotak. Dia jual begitu. Hadza kulluhu yadkhulu fil kaili wal mizan. Nah, ini seluruhnya masuk ke dalam kail. Takaran dan timbangan. Ini boleh. Menjual dalam bentuk seperti itu. Kayak orang jual buah-buahan kan, per asoy, rambutan, per asoy, enggak mesti ditimbang dulu. Pokoknya dia bilang satu plastik ini segini gitu. Ini suatu hal yang dibolehkan. Namun fala yajuzu lil insan an yunkisa hadhil asya' wa yabi'aha ala annaha wafiyatun wa qad bakhasaha wa akhadha minha. Tidak boleh bagi seorang manusia untuk mengurangi dari hal tersebut, dari benda-benda yang dijual itu. Dia jual, dia mengatakan, oh, satu ulbah, satu asoy, satu kis, dia bilang setengah kilo, ternyata enggak. Itu yang enggak boleh. Jangan dibilang kiloannya kalau memang kita enggak mengilonya. Nah, ini sama dengan mengurangi timbangan. Nah, sungguh dia telah menguranginya dan kemudian telah mengambil sesuatu darinya. Ini dusta, khianat. Nah, kita khawatir seperti gas itu untuk melihat. Itu sering gitu. 5 kilo rupanya isinya sampai 5 kilo. Allah musta'an. Nah, ini kan repot. Kalau jelas pula per tabung kan enak. Jangan dibilang ini per 5 kilo begitu. Ini makanya jual beli kita, kebanyakan kaum muslimin banyak yang menyalahi terkadang. Sudah jual beli yang tidak berkah lagi. Kama yaf'alu ba'dul khawnah alladzina yabi'una 'ala an-nas al-asya'a 'ala annaha tammatun wa hiya mabkhusah. Seperti yang dilakukan oleh ba'dul khawnah, sebagian orang pengkhianat yang suka berkhianat. Kalau orang Minang bilang kucing ayia. Mereka menjual kepada manusia al-asya, barang-barang, dengan mengatakan ini tamah, oh ini 3 kilo, ini 5 kilo, ini 10 kilo, ini 2 liter, ini 3 liter. Padahal dia mabkhusah, kurang dari timbangan dan takarannya. Seperti yang kita katakan tadi. Kalau jelas pula per ulbah, jelas terang-terangan. Kita jual per tabung, bukan per kilo, tapi kita jual per tabung. Nah, ini nggak masalah. Pokoknya saya jual per tabung ini sekian. Nah, ini lebih selamat. Au yabi'ul asya' wal khudara 'ala an-nas 'ala annahu salimun. Begitupun juga menjual sesuatu seperti sayur-sayuran kepada manusia dengan mengatakan ini segar, ini baru dipetik, ini baru panen. Wa yaj'alu 'uluwa syai' at-tayyib, dia jadikan yang di atasnya itu yang baik, diletak yang baik yang di atas, yang segar-segar, yang bugar-bugar. Walakin asfalahu ma'ibun aw talif, tapi di bawahnya ternyata cacat, busuk, lama, berulat dan semacamnya. Hadza minal bakhsi aidan. Ini juga termasuk mengurangi juga. Seperti yang Allah katakan, wala tabkhasun nasa asya'ahum dalam surah Al-A'raf. Janganlah kalian mengurangi kepada manusia barang-barang yang kalian jual kepada mereka. Nah, wa ahlakallahu ummatan minal umami bisababil bakhsi wa huwa qaum Syu'aib. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma marra bis-suq wa wajada bai'a ta'amin fa adkhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asabi'ahu fi at-ta'ami fa wajada fi asfalihi balalan. Dan sungguh Allah Jalla wa Ala telah membinasakan umat dari umat-umat terdahulu disebabkan apa? Dosa ini. Berkhianat di dalam takaran dan timbangan, yaitu kaum Syu'aib. Allah hancurkan, binasakan disebabkan dosa ini. Jadi ini merupakan dosa yang bisa mendatangkan
bencana, petaka dan azab siksa dari Allah Jalla wa Ala. Maka apa yang menimpa umat terdahulu bisa jadi akan menimpa umat-umat yang datang setelahnya disebabkan dosa yang sama. Maka telah tampak merata kerusakan di daratan, di lautan disebabkan apa? Dosa dan tangan manusia. Dan termasuk dosa kejahatan, kedurhakaan yang mendatangkan dan mengundang azab serta siksaan Allah Jalla wa Ala ini dia. Allahul musta'an. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wassalam tatkala melewati suq, pasar. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mendapati makanan yang dijual. Kemudian Nabi SAW memasukkan tangannya, yaitu asabi'ahu, jarinya, di dalam makanan tersebut. Maka dia dapatkan ternyata di bawah makanan itu balal, basah, lembab. Maka Nabi SAW bersabda, faqal ma hadha ya sahibat ta'am, apa ini wahai pemilik makanan, wahai penjual makanan, wahai pedagang makanan, apa ini? Qala asabathu as-sama'u ya Rasulullah, langit yang telah menimpanya wahai ya Rasul. Artinya apa? Asabahul matar, hujan dari langit yang telah membasahinya, yang menimpanya kemudian basah. Qala ala ja'altahu zahiran hatta yarahu an-nas man ghasyana falaysa minna. Kemudian Nabi SAW katakan, tidakkah engkau jadikan dia zahir, terlihat oleh para pengunjung, pembeli, hatta yarahun nas, sehingga customermu melihatnya, manusia melihatnya, menyaksikan dan tahu, oh ini lembab, ini basah, ini, dan seterusnya. Kemudian Nabi katakan, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang curang atau mencurangi kami, falaysa minna, maka dia bukanlah termasuk dari bahagian kami. Dan ini dosa besar, karena termasuk di antara dosa-dosa besar atau yang dipahami dengan dosa besar adalah perbuatan dosa yang dilakukan mendapatkan konsekuensi Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam berlepas diri dari pelakunya. Dosa besar ini di antara makna dosa besar, sebagaimana diterangkan oleh para ulama, masyayikh, di antaranya Syekh Shalih Fauzan dalam kitabnya Al-Mulakhas Syarh Kitab At-Tauhid. Itu beliau sebutkan definisi dosa besar, di antaranya perbuatan dosa yang diakibatkan olehnya apa? Mendapatkan Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya. Falaysa minna, termasuk dosa besar. Nah, fala yajuzu lil insan يخفي الأشياء المعيبة في أسفل الشيء، في أسفل الصندوق، في أسفل الإناء، في أسفل السطل، يعني يجعل الأشياء النضرة في أعلاه ويقول للناس كله من هذا النوع، هذا حرام. Tidak diperbolehkan bagi manusia untuk menyembunyikan kecacatan, kekurangan pada barang dagangannya dengan meletakkannya paling di bawah, atau diletakkan paling di bawah kemasannya, atau paling di bawah bejananya, atau paling di bawah barcode-nya, atau apa namanya, ketidingnya dan semacamnya. Yaitu dia jadikan sesuatu an-nadirah, yang hijau, yang segar, fi a'la, di atasnya, kemudian dia katakan kepada manusia, kulluhu min hadha an-naw', seluruhnya seperti ini. Hadha haram. Ini haram. Ini khianah. Wa yaj'alu ahsanuhu a'lahu wa aswa'uhu asfalahu, hadha la yajuz. Ini tidak diperbolehkan. Hadha min bakhsin nas asya'ahum. Ini masuk ke dalam apa? Mengurangi bagi manusia barang-barang atau yang dijual kepada mereka, timbangan-timbangan mereka.
takaran-takaran untuk mereka, mengurangi timbangan dan takaran. Wa minan naqsi fil kaili wal mizan. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Celakalah al-mutaffifin, orang-orang yang berlaku curang, yaitu apabila dia meminta untuk ditimbang, ditakar, dia minta penuhi bagiku. Nah, makanya saya bilang kucing ayah kan begitu. Kalau untuk dia penuhi, jangan sampai salah, jangan sampai keliru, beri hak saya, kasih layanan kepada saya, penuhi tuntutan saya. Tapi kalau untuk manusia dia kurangi. Wa idza kalum aw wazanum yukhsirun. Tapi kalau untuk orang kurang. Kewajibannya kepada orang kurang. Ini masuk ke dalam bentuk al-mutaffifin. Ini terkait juga dalam masalah pekerjaan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berdalil dengan ayat ini ketika menasihati dan berwasiat kepada para pegawai, orang-orang yang bekerja di satu lembaga, instansi dan semacamnya. Kalian sebagai pekerja, giliran gaji kalian minta penuh, minta tunjangan, minta tolong, minta ini, ya kan? Tapi kalau untuk kerja, harus aturannya kerjanya 3, dikerjakan 2. Aturannya masuknya jam 7, dia masuk jam 8. Ini masuk kepada al-mutaffifin. Aturan pekerjaan dia diberikan kepada yang lain. Ini al-mutaffifin. Syekh Ibnu Utsaimin punya risalah, saya punya kutip tentang itu. Bicara tentang hal itu. Ini enggak boleh. Ini masuk kepada alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaik annahum mab'utsun. Tidakkah mereka ini menyangka dan mengira bahwasanya mereka nanti akan dibangkitkan liyaumin 'adzim, di hari yang sangat besar, yaqumun nasu 'li rabbil alamin, di mana manusia akan berdiri di hadapan Rabbnya mempertanggungjawabkan segala sesuatunya, dimintai pertanggungjawaban dari hal itu seluruhnya. Ya'ni yahsabun, terkadang dia menyangka annal mas'alah intahat law afalat minal khalq, atau law afalta minal khalq. Dia menyangka bahwasanya masalah akan berhenti, akan selesai kalau seandainya luput dari makhluk. Mungkin orang enggak lihat. Wa min raqabatil baladiyah, mungkin dari pemerintah atau instansi terkait, bos dan semacamnya, majikan. Wa min raqabatis sultan fa innahu la yufli min raqabatillah. Mungkin dari makhluk terbebas, tapi raqabatillah tidak. Dari pengawasan, dari ilmu, pengetahuan Allah Jalla wa Ala. Makanya Allah ingatkan di akhir ayat, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Mungkin dari manusia kalian bisa bebas, tapi Allah Maha tahu, Maha berilmu atas segala sesuatunya. Adzan, fadhal.
Kasih apa maunya, Farel? Buka pintu itu, ditaruh sesuatu biar enggak banting. Atau buka lebar-lebar gitu. Kena angin ya. Kalau buka lebar aja. Tas siapa bisa tas? Tas. La hawla wa la quwwata. Hujan? Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana. Kita lanjutkan kembali. Faqawluhu wa awful kaila wal mizana bil qist. Maka firman Allah Jalla wa Ala yang mengatakan wa awful kaila wal mizana bil qist. Maka penuhilah takaran dan timbangan dengan keadilan, yakni bil adl. Bil qisti yakni bil adli, dengan keadilan, dengan adil. Fal qistu makna, maka al qist maknanya adalah al adlu, bi antazina bil mizanil adili wa takila bil mikyalil adili alladhi la yudlamul ba'i'u wa la yudlamul mushtari, yaitu dengan engkau menimbang dengan timbangan yang adil, menakar dengan takaran yang adil, tidak dizolimi al-bai' yang menjual, tidak dizolimi, sebagaimana juga tidak dizolimi al-mushtari yang membeli. Pedagang, pembeli tidak dizolimi. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kemudian di sini beliau bawakan firman Allah Jalla wa Ala, maka kami tidak akan membebani satu jiwa kecuali apa yang dia sanggupi. Ya'ni law hasala anna al-insana ijtahada fi an yuwaffiya al-haqqa wa an yuwaffiya al-kayla walakin hasala naqsun yasirun lam yata'ammadhu fahadha la yu'akhidhuhu Allah alayh. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Artinya apa? Kalau seandainya hasal, terjadi bahwasanya manusia ijtihad, dia sudah bersungguh-sungguh di dalam memenuhi hak, ayuwaffiyal hak, memenuhi al-kaila, takaran, namun hasal naqsun, terjadi naqs, kekurangan, yasir, sedikit barangkali, lam yata'ammadhu, yang dia tidak menyengajanya, mungkin disebabkan timbangannya yang rusak, barangkali bisa jadi kan, atau dia tidak disengaja. Nah ini fahadha la yu'akhidhuhu Allahu alaih. Allah Jalla wa Ala tidak akan menyiksa dan memberikan dosa baginya atas hal tersebut. La yu'akhidhuh. Allah tidak akan menyiksa, mengiqab, menghukum dan memberikan dosa baginya di atas hal itu. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala katakan, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Anta i'dil biqadri ma tastati'u fa idza hasala syai'un la tastati'uhu wa la ta'lamu anhu fa innaka la tu'akhidhu li anna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Maka engkau i'dil, berlaku adillah
biqadri, sesuai dengan apa yang telah engkau kerahkan kemampuanmu. Ma tastati'. Yang dikatakan dengan biqadri ma tastati', artinya dengan engkau telah mengupayakan kemampuanmu. Artinya bukan kita bermudah-mudahan di situ. Bukan kita tasahul, bergampang-gampangan, meremehkan, enggak. Tetapi biqadri ma tastati'. Namun ketika sudah juga demikian, hasal syai', terjadi sesuatu yang engkau tidak sanggup, tidak mampu, atau engkau tidak mengetahui dari hal itu, maka sungguh Allah Jalla wa Ala tidak akan memberikan dosa kepadamu dari hal tersebut. Sebagaimana dikatakan, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Innamal kalam fil insani alladhi yata'ammadul khadi'ah. Hanya saja pembicaraan kita tadi seputar al-mikyal wal mizan, al-adal, hanya pada orang-orang yang yata'ammad, menyengaja, al-khadi'ah, menipu, curang, wa yata'ammad al-bakhsa, mengurang-urangi, dia menyengaja, wa yata'ammadun naqs, an-naqsa, mengurangi atau berlalai-lalai, memang malas, tidak jujur, li'anna al-adla tamaman. Kenapa? Karena keadilan secara sempurna la ahada yastati'uhu illallah. Enggak ada seorang pun yang akan sanggup kecuali Allah Jalla wa Ala. Yang betul-betul sempurna, tidak ada yang sanggup seorang pun kecuali hanyalah Allah. Al-insanu ya'jaz. Insan itu lemah, manusia. Walakin Allah Azza wa Jalla ya'fu amma la yastati'uhu al-insan. Kan tapi Allah Jalla wa Ala memberi maaf, mengampuni apa yang tidak disanggupi oleh manusia. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kemudian berikutnya, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau seandainya engkau berbicara, maka berlaku adillah, walaupun jika seandainya hal itu kepada karib kerabatmu, sanak saudaramu, orang yang dekat denganmu. Nah, lamma amara bil wafa bil kaili wal wazni, amara bil wafa bil kalami aidan. Nah, pada firman ini tatkala Allah Jalla wa Ala perintahkan untuk memenuhi timbangan dan takaran, maka pada ayat ini pula Allah Jalla wa Ala perintahkan untuk memenuhi ucapan juga, sempurna di dalam ucapan juga, menunaikan perkataan juga. Apa maksudnya? Idza takallamta fi syakhsin, apabila engkau berbicara tentang seseorang, fa'alaika bil adl, maka wajib bagimu untuk berlaku adil di dalam berbicara tentang seseorang itu. Fa'alaikum atau fa'alaika bil adl, la tamdahu bi syai'in ma huwa fi, yaitu engkau tidak memujinya dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Wala tadummuhu bi syai'in ma huwa fi, begitupun juga tidak menghujat mencercanya dengan sesuatu yang juga tidak ada padanya. Jangan mengada-ngada atau membesar-besarkan, melebih-lebihi sesuatu yang dia tidak memiliki hal tersebut, seperti memujinya dengan sesuatu yang tidak pantas diberikan pujian itu kepadanya, sebagaimana juga menghujat, mencela sesuatu yang tidak ada pada dirinya di dalam celaan itu. Bal ilzamil adla, tapi haruslah dengan adil. Qul ma ta'lamu fihi minas sifati, katakanlah apa yang kau ketahui padanya dari sifat-sifat. La tamdahu madhan la yastahiqqu, jangan engkau memujinya dengan suatu pujian yang dia tidak pantas untuk mendapatkannya. Wala tadhummuhu dhamman la yastahiqqu, begitupun juga jangan engkau mencelanya dengan suatu celaan la yastahiqqu, yang dia juga tidak pantas untuk dicerca dan dihujat dengan hal tersebut. Ini adil. Ini banyak ketergelinciran terjadi dan berjalan
Kita lihat, kita saksikan, kita dapatkan pada sebagian manusia, baik itu ketika memuji ataupun ketika mencerca, menghujat. Terkadang yang dipuji tidak sesuai dengan pujian yang didapatkan. Sebagaimana yang dicerca dan dihujat, ternyata dia berlepas diri dari hujatan tersebut. Tidak seperti yang dicela. Dan kemudian wa idza kunta la ta'rifuhu faqul la adri la a'rifuhu la tudkhil nafsaka fi syai'in la ta'rifuh. Jika seandainya engkau tidak mengetahuinya, maka katakan la adri, saya enggak tahu. Saya tak tahu, saya tidak mengenalnya. Maka jangan sekali-kali engkau memasukkan dirimu di dalam sesuatu yang engkau tidak mengetahui. Jangan memasukkan diri kita ke dalam perkara yang kita tidak mengetahuinya. Ini disebabkan kurangnya wara. Kurangnya wara. Kehati-hatian di dalam din, di dalam agama, di dalam perbuatan. Dan jauhnya dari keadilan di dalam al-kalam, di dalam berbicara dan berucap. Nah, kadzalika min nahiyatis syahadah. Demikian juga dari sisi asy-syahadah, memberikan syahadat persaksian. Ini juga masuk ke dalam pembahasan bab ini. Idza aradta an tashhada ala ahadin fala tashhad illa bil haqq. Ketika engkau menginginkan untuk bersaksi atas seseorang, memberikan syahadat, maka jangan engkau memberikan syahadat kecuali dengan hak, dengan kebenaran. Makanya terkadang sebagian asatidzah atau masyayikh kita minta syahadah darinya, tazkiyah untuk suatu keperluan dan semacamnya. Bukan berarti kesombongan, bukan kebakhilan, tidak mau membantu dan menolong, enggak. Terkadang di atas dasar ini, illa kecuali mungkin dia sudah muayasyah dengan kita, dia mengenal kita, dia mengetahui kita, kita pernah interaksi dengannya, duduk bermajelis dengannya. Jangankan satu syahadat, mau 10 syahadat mungkin dikasih sama dia. Karena sebagian ikhwan ketika tidak mendapatkan syahadat dari seorang syekh, ustadz dan semacamnya untuk suatu keperluan, dia langsung mencerca, dia langsung menuding dan menuduh hal yang bukan-bukan terhadap syekh atau ustadz. Ini karena tidak mengerti tentang kedudukan ini atau pijakan-pijakan ini. Maka kata beliau, la tuhabi ma ahadin wa tashhadu lahu li'annahu qaribuk aw li'annahu sadiqun lak tashhadu lahu bil batil. Maka jangan engkau mengistimewakan seseorang dan kemudian engkau bersaksi atasnya atau baginya hanya dikarenakan dia qaribuk, dia orang dekatmu, atau dikarenakan temanmu, sadiqmu, sehingga akhirnya engkau bersaksi untuknya dengan batil, dengan kebatilan. Au taktuma syahadata an ahadin li'annahu aduwwun lak. Bentuk lain, engkau menyembunyikan syahadat, pujian bagi seseorang atau untuk seseorang hanya dikarenakan dia musuhmu, lawanmu. Ini juga masuk ke dalam peringatan ini. Kan tapi qulil haqqa walau ala nafsi. Katakan kebenaran walaupun itu atas dirimu sendiri. Walaupun itu terkait atas dirimu sendiri. Oleh karena itu Allah Jalla wa Ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan sebagai saksi bagi Allah, atau bahkan atas diri kalian sendiri, atau bagi kedua orang tua kalian atau karib kerabat kalian.
walaupun jika seandainya dia kaya ataupun fakir, maka Allah Jalla wa'ala lebih utama dari mereka berdua. Maka janganlah kalian mengikor kepada hawa untuk ingin menyimpang. Kalau seandainya kalian memutarbalikkan fakta atau berpaling dari kebenaran, maka ketahuilah sungguhnya Allah Jalla wa'ala maha berilmu dan maha mengetahui segala apa yang kalian kerjakan. Dan juga Allah Jalla wa'ala berfirman, wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang menegakkan kebenaran bagi Allah, menjadi saksi dengan keadilan. Maka janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorongmu untuk tidak berlaku adil. Hanya karena musuh terlalu berlebihan di dalam membencinya, karena mungkin tidak sepihak, tidak sejalan, mungkin tidak satu kampung, hal-hal yang sifatnya duniawiyah. Ini sering mengantarkan manusia untuk tidak berlaku adil di dalam ucapan dan perkataannya. Maka berlaku adillah, karena sungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan, dan bertakwalah kepada Allah Jalla wa'ala. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala maha mengetahui segala apa yang kalian kerjakan. InsyaAllah Jalla wa'ala kita lanjutkan penjelasannya di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Sebelum kita tutup, saya ingatkan kembali terkait dengan penjelasan dan keterangan ini kepada kita seluruhnya untuk berpegang teguh, untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala di dalam lisan, ucapan dan perkataan kita, dengan memegang teguh wasiat Allah Jalla wa'ala dalam firman-Nya ini dan menjalankan perintahnya dalam firman-Nya ini dengan senantiasa berlaku adil ketika setiap kali kita berucap dan berbicara dengan kebenaran, karena sungguhnya berkata benar dan jujur dan adil keutamaannya besar, ganjarannya agung. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Jalla wa'ala dan berkatalah dengan perkataan yang sadid. Perkataan yang sadid, yang benar, yang jujur, dikatakan oleh para ulama, seperti engkau ingin menembus targetmu dan engkau berusaha untuk sampai dan tepat pada targetmu, apakah dengan panahmu, dengan senjatamu dan semacamnya, sampai engkau betul-betul tepat pada sasaran. Itulah yang dikatakan dengan sadid, lurus, tidak melenceng, tidak melesat, tapi tepat pada sasarannya, menembusnya. Ibarat seperti orang memanah. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka niscaya jika seandainya demikian, Allah Jalla wa'ala akan memperbaiki, membenahi amalan perbuatan kalian. Maka islah di dalam amal, pembenahan, perbaikan dari Allah Jalla wa'ala di dalam amalan bisa didapatkan dengan qaulan sadid, qaulan sadida, melazimkan diri dengan qaulan sadida. Siapa yang muslih? Siapa yang memperbaiki di sini? Allah. Tidakkah kita merindukan dan mendambakan amalan kita diperbaiki oleh Allah Jalla wa'ala kepada yang tadinya lalai menjadi lebih baik,
kepada yang tadinya penuh dengan kekurangan menjadi kesempurnaan, kepada yang tadinya jauh di atas petunjuk, di atas petunjuk, kepada yang tadinya mungkin menyelisih sehingga di atas al-haq dan hidayah. Maka oleh karena itu untuk melihat kenapa orang-orang yang terperangkap ke dalam kubangan bid'ah dan syirik susah untuk keluar, diperbaiki amalannya oleh Allah Jalla wa Ala kepada tauhid dan sunnah, kepada hak hal yang lurus, dikarenakan tidak berucap dengan qaulan sadid, tidak jujur dalam ucapan perkataannya. Baik itu ketika berbicara tentang firman Allah, ketika berbicara tentang sabda Rasulullah SAW, atau berbicara tentang saudaranya, tentang manusia. Berapa banyak fitnah, kedustaan dan kebohongan yang mereka lariskan dengan lisan-lisan mereka, berbicara tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, berbicara tentang satu mazhab, atau mengatasnamakan Asy-Syafi'i wa Ahmad dan semacamnya, atau bahkan mengatasnamakan kerajaan Saudi Arabia dengan mengatakan nah sekarang Saudi Arabia sudah maulid Nabi. Nggak ada qaulan sadida. Maka bagaimana islah di dalam amalannya akan mereka dapatkan. Kemudian wa yaghfir lakum, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Dua keutamaan besar, dua kemuliaan besar, ganjaran yang agung yang didapatkan oleh siapa saja yang senantiasa melazimkan lisannya dengan qaulan sadid. Apabila berkata, maka berkatalah dengan hak, dengan jujur, sidq. Apalagi terkait dengan pribadi orang, manusia, syekh, alim, kawan ataupun lawan. Kita menjarah orang, mentahdzir ahlul bidah, al-mukhalifin, wal ahwa, al-mujrimin dengan hak. Jangan melampaui batas. Jangan mencela, menghujatnya dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Kalau tuduh agamanya, jangan pribadinya. Maka ini yang sangat disayangkan dan menyedihkan pada sebagian ikhwan yang komen di medsos dan semacamnya. Ketika berbicara menjarah salah seorang mubtadi' ahlul ahwa, mukhalifin wal mujrimin, melampaui batas. Mulai bicara tentang pribadinya. Kita bicara din. Bicara tentang mukhalafahnya, penyelisihannya saja, bid'ahnya dan hawa. Jangan masuk kepada hal-hal yang lain. Jangan masukkan dirimu kepada sesuatu yang kau tidak mengetahui. Dan ini terkadang juga dilakukan oleh sebagian penuntut ilmu yang mengatakan sunnah salafi. Antiknya yang dia serang juga ustaz-ustaz yang berada di atas sunnah. Dia bicara tentang pribadi seorang ustaz, bicara tentang pribadi seorang syekh. Hal-hal yang terkadang dia belum tahu hakikat dan kebenarannya, asal buat posting atau bahkan terkadang gambar-gambar yang dibuat disimpulkan sendiri. Seorang ustadz mungkin lagi foto atau mungkin lagi salaman dengan seorang yang mungkin dikenal di atas bid'ah, salah satu jamaah dari jamaah yang ada, difoto kemudian disebar, dikatakan lihat ustadz ini, ustadz kalian ustadz sunnah, muka dua, hizbi, macam-macam, sururi, lihat salaman. Dia nggak tahu bagaimana kronologisnya. Orang ini bisa ketemu kemudian salaman. Ini kemudian terus ditunggangi komen-komen. Dan ini terjadi ya ikhwan. Ketahuilah ini bentuk kezaliman dan jauh dari keadilan dalam berucap. Hendaklah yang mendengarkan ini untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala dan melazimkan diri untuk senantiasa jujur dalam ucapan dan perkataan dan berlaku adil, dan bertaubatlah dari kesalahan yang terjadi dan untuk tidak melakukannya kembali, bertekad. Sebagaimana juga memuji, sebagaimana juga menta'dil, memuji, menyanjung, jangan kepada sesuatu yang, dan ini terjadi untuk melihat sampai mengatakan syekh kami adalah imam tsaqalain, imamnya tsaqalain, imamnya jin dan manusia. Ya Allah, sampai mengatakan kalaulah bukan dikarenakan syekh kami mungkin tidak ada sunnah. Ini hal-hal pujian-pujian yang dibenci oleh para ulama masyayikh. Syekh Ibnu Utsaimin mungkin antum pernah dengar atau lihat di berbagai video. Ada santrinya atau yang hadir
membacakan puisi kepada Syekh Ibnu Utsaimin dengan pujian-pujian, enggak, kata Syekh, jangan saya. Jangan ikat kebenaran itu dengan saya, tapi dengan Al-Quran dan Sunnah. Intinya di antara pujian itu, kalaulah bukan karena Ibnu Utsaimin, maka begini. Enggak, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Saya manusia. Enggak ada yang bisa menjamin saya ini tetap benar. Tapi digantilah dengan Al-Quran dan Sunnah. Ngeyel pensyair ini tetap juga Al-Quran dan Sunnah dan Ibnu Utsaimin, kata dia. Tetap dilarang. Begitulah ulama mengajarkan kita untuk tidak ghulu, melampaui batas dalam pujian, dan mereka bukan orang yang gila pujian. Maka hati-hati kita. Kita cinta kepada ustaz, syekh, tapi jangan melebihi dari batasan tertentu. Paham itu? Jangan ikuti ahlul bidah wal ahlul ahwa di dalam agama mereka, dalam perbuatan mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.